Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kuliah metodologi penelitian. Ini di penghujung tahun 2020 ya. Semoga kita semua sehat selalu dan siap untuk menyongsong tahun baru 2021 ya, besok ya. Meski dengan segala kondisi yang terbatas dan kondisi pandemi ini, semua serba terbatas, tidak bisa bebas untuk kuliah, tidak bisa bebas untuk bepergian, untuk bekerja maupun untuk liburan. Ya, hari ini kita membahas mengenai uh, menentukan topik penelitian. Nah, bagaimana cara menentukan topik penelitian? Kira-kira topik apa ini yang bisa diangkat untuk menjadi penelitian kita atau Anda ya, terutama yang sudah semester akhir ya, yang sudah siap untuk skripsi. Baik, saya akan men-share materinya yang mana PowerPoint-nya sudah saya kirimkan ke Google Classroom Anda ya. Ya, kelihatan ya. Baik. Ya, selalu dalam penelitian diawali oleh masalah ya, oleh masalah. Karena kalau tidak ada masalah maka tidak ada penelitian, gitu ya. Nah, itu cikal bakal penelitian kan seperti itu ya. Ada masalah kemudian diteliti untuk dicarikan solusinya. Solusinya apa ini? Kalau sudah ketemu masalahnya, dicarikan solusinya. Kalau dengan menggunakan metode tertentu misalnya, atau dengan langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tentunya untuk menyelesaikan masalah juga harus menggunakan metode yang terkait dengan kerangka berpikir ilmiah ya, terkait dengan sesuatu yang bersifat penelitian ilmiah. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu cara berpikir ilmiah ya, tahapan apa yang harus dilakukan untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Ya, kita flashback sejenak dalam pertemuan sebelumnya ya, kriteria penelitian itu yang bagaimana. Nah, tentu penelitian yang baik adalah penting tidaknya persoalan yang diteliti. Kalau ada masalah yang sekiranya tidak penting untuk diteliti ya maka tidak perlu diteliti ya, seperti itu. Atau mendesak tidaknya untuk segera diteliti. Nah, contohnya pandemi ini ya, adanya virus COVID-19 ini waktu itu belum ditemukan vaksinnya ya, meskipun sudah diketahui penyebabnya. Masalahnya banyak ya, menimbulkan masalah yang banyak ya, masalah sosial, tidak bisa bekerja, tidak bisa bersosialisasi, atau masalah kesehatan ya, efek atau dampak yang ditimbulkan dari virus tersebut, penyakit yang ditimbulkan dan sebagainya. Sehingga masalah tersebut merembet ke masalah yang lain, masalah ekonomi ya, masalah sosial ya, kemudian penanganannya bagaimana ya, seperti itu. Sehingga waktu itu sangat ramai bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian ada tidaknya data nyata yang dapat dipergunakan. Nah, ini data ini juga sangat penting untuk mendukung penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian kriteria penelitian yang lain adalah dapat tidaknya kemajuan penelitian yang diperoleh ya. Progresnya bagaimana? Ini harus bisa diamati, bisa dinilai ya. Harus bisa dilihat ada nggak kemajuannya. Kemudian ada nggak cara mengukurnya ya, mengukurnya atau pencapaian penelitian atau progres penelitian yang sudah dilakukan. Ini harus bisa diukur ya. Kemudian mencari topik penelitian. Nah, ini merupakan bagian tersulit dari proses penelitian sebetulnya ya. Topiknya apa? Tapi balik lagi untuk suatu penelitian maka harus diawali dengan masalah gitu. Makanya kalau Anda nanti di seminar judul skripsi pasti akan ditanya
apa masalahnya? Kenapa kok Anda mengangkat uh, topik ini atau judul ini sebagai penelitian skripsi Anda? Pasti akan ditanya seperti itu. Nah, untuk bisa tahu perkembangan-perkembangan mengenai suatu topik penelitian, maka Anda harus banyak membaca ya, membaca perkembangan penelitian terkini. Dari mana bacanya? Ya dari sumber-sumber yang valid ya, sumber-sumber yang diakui bahwa itu merupakan laporan penelitian. Contohnya apa sumbernya? Bisa berupa artikel di jurnal ilmiah, bisa berupa artikel di suatu proceeding, conference penelitian, seperti itu. Ya, jadi memang harus dibaca seperti itu ya. Atau misalnya Anda berkolaborasi dan mencari inspirasi dari bidang yang lain. Suatu misal Anda bekerja di tempat kerja Anda, kebetulan Anda di bagian IT, kemudian teman Anda di bagian administrasi, Anda teman Anda itu mengalami masalah dalam pencatatan administrasi gudang misalnya ya. Banyak barang hilang, kemudian susah mencarinya, pendataannya sulit, uh, yang mengambil siapa nggak tahu, yang memasukkan di dalam gudang juga siapa nggak tahu, tidak tercatat. Nah itu sebetulnya masalah gitu ya. Maka Anda bisa berkolaborasi dengan teman Anda yang di bagian administrasi gudang tadi menyelesaikan masalah. Oh ternyata Anda punya ide bagaimana melakukan suatu pendataan yang terkomputerisasi dengan metode tertentu sehingga barang-barang yang ada di dalam gudang itu bisa tersimpan dengan baik, keluar masuknya juga tercatat dengan rapi ya, bisa disearching dengan mudah, kemudian bisa dilaporkan dengan baik kepada atasan. Nah, itu artinya kolaborasi. Bisa saja penelitian itu merupakan kolaborasi dari orang-orang yang ahli di bidang-bidang yang tidak sejenis. Misalnya Anda ahli informatika, teman Anda ahli uh, apa itu teknik mesin misalnya, ingin membuat suatu otomasi mesin, teman Anda yang merancang mesinnya, Anda yang membuat program kontrolnya, misal seperti itu. Perumusan persoalan penelitian. Nah, bagaimana cara merumuskannya ini? Anda harus merangkum apa yang sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, ya. Ya, dari mana Anda bisa tahu hasil dari peneliti sebelumnya? Ya, balik lagi ke membaca tadi ya, membaca jurnal ilmiah, membaca artikel ilmiah, membaca buku, artikel populer dan sebagainya. Kemudian Anda baca, Anda pahami, Anda rangkum, Anda ringkas, ya, Anda review, ya, sehingga Anda bisa tahu di mana kelemahannya, gitu ya. Nah, kira-kira ada gap atau celah yang bisa dilakukan nggak untuk meningkatkan penelitian tersebut. Bisa saja dalam laporan penelitian tersebut yang tertulis dalam artikel jurnal, si peneliti mengatakan bahwa saya sudah melakukan suatu penelitian untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan metode ABC misalnya, dengan suatu metode. Kemudian dia juga menuliskan ternyata kelebihannya atau keberhasilannya seperti ini dan ada kelemahannya juga. Nah, itu biasanya dia tulis ke dalam saran ya, saran atau related work ya, atau pekerjaan selanjutnya begitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai latar belakang untuk Anda melakukan penelitian lanjutan. Kemudian syarat masalah penelitian. Nah, ini syaratnya adalah harus menarik. Kenapa harus menarik? Karena memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Bermanfaat, manfaat bagi masyarakat. Ya, manfaatnya apa? Gitu ya. Nah, banyak mahasiswa yang datang ke saya kalau bingung mau skripsi dia minta atau bertanya masalah judul ke saya, Pak ini judul skripsi buat saya kira-kira apa ya? Saya akan balik bertanya, kamu senangnya di bidang apa? Ya, nanti dengan pertanyaan seperti itu, maka bisa dikerucutkan topik-topik untuk penelitian di skripsi. Suatu misal, kamu suka di bidang apa? Oh, saya suka di bidang pemrograman berbasis web misalnya. Terus mata kuliah kamu apa yang kamu sukai? Oh, saya suka dengan data mining dan data warehouse, misal seperti itu ya. Karena kebetulan saya juga bekerja atau magang di bidang perusahaan yang banyak mengelola data.
Wah, kalau begitu kamu bisa membuat suatu aplikasi berbasis web dengan menggunakan metode data mining yang ada ya, entah itu K-means, entah itu a priori ya, entah itu decision tree, nah, dan macam-macam. Datanya dari mana? Datanya dari tempatmu bekerja. Ya, tinggal kamu inginnya apa dari data mining tersebut? Ingin diarahkan ke mana? Ingin ke arah klasifikasi, mau ke arah prediksi ya, atau peramalan dan sebagainya seperti itu. Kemudian syarat masalah yang lain adalah hal yang baru. Nah, ini sebisa atau sedapat mungkin masalahnya baru. Kalau masalahnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya, ya bukan hal yang baru, kecuali ya, kecuali kalau Anda ingin mengembangkan penelitian tersebut yang tadinya memiliki kelemahan kelemahan tertentu, kemudian bisa Anda kembangkan penelitian itu, dilanjutkan penelitiannya sehingga kelemahannya bisa tertutupi ya. Atau misalnya perbaikan dari sistem dan mekanisme yang ada, atau bahkan Anda menemukan metode yang baru gitu ya. Masalahnya sama, peneliti sebelumnya menggunakan metode X, Anda mencoba untuk menggunakan metode Y, kemudian Anda bandingkan efektif mana metode X dan Y. Nah, itu bisa saja seperti itu. Kemudian dapat diuji dan diukur. Ya, masalah penelitian ada variabelnya, harus bisa diuji dan diukur secara empiris. Contoh yang di awal tadi, Anda ingin membuat sistem aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data dengan menggunakan metode data mining misalnya. Harus diukur akurat nggak ya? Atau misalnya prediksinya benar apa enggak? Kalau misalnya dihubungkan dengan kegiatan realnya tanpa menggunakan metode tersebut, kira-kira mirip tidak ya, seperti itu. Karena sistem yang Anda buat merupakan otomatisasi atau kemudahan dari penghitungan manual yang Anda lakukan, gitu. Kemudian dapat dilaksanakan. Nah, jangan sampai Anda membuat suatu penelitian atau melakukan suatu penelitian Anda sendiri tidak tahu ilmunya, ya. Makanya kalau berkonsultasi ke dosen, biasanya seperti saya arahkan yang di awal tadi ya, kamu bisa apa, kamu suka apa, datamu ada apa tidak. Kalau kamu suka apa dan bisa apa, maka datanya masih bisa dicari ya. Tapi kalau kamu suka apa, kamu nggak bisa ini, ya harus belajar dulu gitu ya. Nah kalau galau gimana? Kamu bisa ini tapi nggak tahu apa yang diinginkan, ya cari mana yang paling bisa di antara eh, keahlian-keahlian yang ada di dalam ilmu komputer atau informatika. Ya. Oh, saya paling bisanya di pemrograman mobile misalnya Android Studio. Oh, oke. Ya, berarti kita mulai dari situ ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ini kosong ya, benar-benar blank, nggak bisa apa-apa. Kemudian merupakan masalah yang penting, ya, karena kalau nggak penting ya nggak usah dilakukan penelitian ya. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang, kenapa kok penelitian tersebut perlu dilakukan. Kemudian tidak melanggar etika, ya, jangan sampai bohong ya, jangan sampai bohong, kemudian jangan uh, apa itu plagiarisme, kemudian menggunakan memalsukan data dan sebagainya. Nah ini etika penelitian kemarin sudah di share ya materinya, silakan dibaca lagi. Kemudian mencari solusi, nah, cenderung tidak dapat hindari solusi yang kompleks karena tidak dapat digeneralisasi, sulit dijelaskan, sulit direplikasi hasilnya, cenderung tidak dijadikan acuan. Maksudnya adalah solusi yang baik ini adalah yang bisa digeneralisasi. Artinya, ketika ada metode yang Anda pakai untuk menyelesaikan masalah Anda, itu bisa dilakukan, maka metode tersebut pun juga seharusnya atau sebaiknya bisa dilakukan untuk masalah yang sama di topik yang berbeda atau di kasus yang berbeda seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari solusi? Lanjutannya adalah yang cari yang sederhana dulu,
Kemudian buatlah asumsi ya. Apabila misalnya masih di contoh yang sistem berbasis web dengan data mining tadi, Anda nggak punya datanya nih, masih bingung ya. Nah, Anda coba buatlah uh, engine-nya dulu ya, atau mesinnya dulu. Kemudian datanya dicarikan dari dataset yang ada yang di internet ya. Biasanya di internet itu sudah banyak dataset yang bisa digunakan untuk menguji ya, menguji atau yang biasa disebut sebagai data dummy. Nah, kalau dengan diuji dengan data tersebut, kemudian mesin Anda bisa bekerja ya, atau algoritma yang Anda buat atau sistem yang Anda buat bisa bekerja dengan baik, maka bisa dicoba dengan data real yang sesuai dengan topik penelitian Anda. Nah, bagaimana cara mendapatkan topik penelitian? Nah, ini ada 5 jenis ya, meskipun berbagai variannya sih macam-macam, tapi ya pada intinya menginduk ke 5 istilah ini ya. Ada Flash of Brilliant model, Apprentice model, Phoenix model, Stapler, dan Synthesis model. Nah, apa itu Flash of Brilliance model? Ya, saya sambil ngecek partisipan yang hadir. Oh, baru 10 ya. Siapa saja ini? Ada Muhammad Abdul, Krishna, Nur Fajri, Zulfikri Alif Akbar, Irin, Muhammad Farel, Yasir Saleh. Ya, ada 10 ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Flash of Brilliance model itu apa ya? Flash of Brilliance model. Nah, sama dengan namanya ya. Flash itu cepat, brilliant itu cerdas ya, kecerdasan. Ide atau inspirasi baru yang muncul tiba-tiba. Nah, misal saat bangun tidur. Pendekatan baru untuk memecahkan persoalan yang penting yang masih terbuka solusinya. Ya, intinya adalah ada ide ide baru gitu ya. Inspirasi yang muncul tiba-tiba. Misal saat bangun tidur. Nah, ini aspek aha gitu ya. Aha gitu ya, seperti itu ya. Muncul tiba-tiba gitu. Karena Anda kepikiran terus, skripsinya apa ya, menggunakan apa ya, bingung, sampai berhari-hari memikirkan, tahu-tahu ke bawah mimpi, tahu-tahu bangun tidur, langsung dapat ide, gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya yang flash brilliance model ini, sebetulnya bukan idenya, bukan muncul tiba-tiba, tapi itu merupakan kumpulan atau akumulasi dari pengetahuan yang Anda miliki, ya. Semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki, semakin banyak buku atau artikel yang Anda baca, maka kumpulan-kumpulan pengetahuan tadi akan menumpuk di kepala atau di otak Anda, kemudian saling menghubungkan ya, saling berhubungan gitu ya. Sehingga ketika Anda memikirkan terus-menerus, tahu-tahu ada ide atau inspirasi tersebut. Nah, jarang terjadi ya, jarang terjadi. Jika ya, sulit untuk meyakinkan pembimbing atau reviewer untuk setuju. Misalnya Anda bangun tidur, tahu-tahu ingin membuat robot yang bisa mencuci sendiri misalnya ya, atau membersihkan lantai secara otomatis. Nah, ketika ditanya, lu latar belakangnya apa? Nah, Anda bingung. Apa ya? Nggak tahu ya. Tahu-tahu bangun tidur saya dapat ide seperti itu. Nah, begitu ya. Tapi kalau melalui pemikiran yang baik, ya, dengan pemikiran yang mendalam, dengan wawasan yang luas, maka Anda bisa membuat uh, apa itu latar belakangnya ya. Nah, misalnya Anda mengamati orang kok membersihkan rumahnya kesulitan ya, kemudian sudah pulang kerja capek dan sebagainya. Nah, baru Anda berpikir, punya ide, bagaimana caranya membuat suatu alat yang bisa menyapu lantai secara otomatis. Nah, misal seperti itu. Itu kalau uh, dilatar belakangi dengan masalah. Nah, ini bedanya ya. Kalau dilatar belakangi dengan ide atau inspirasi yang tahu-tahu muncul ya Anda nggak sulit ya mencari latar belakangnya. Kemudian apprentice model. Apprentice ini magang ya. Apprentice ini magang atau ikut bekerja, tapi bekerjanya dalam konteks belajar ya. Magang itu kan belajar ya sebetulnya ya, bukan bekerja beneran ya. Nah ini
Biasanya topiknya diberikan oleh pembimbing atau penyandang dana, ya. Misalnya Anda jadi asistennya suatu dosen tertentu ya yang sedang melakukan penelitian, misal, atau yang biasa disebut RE ya, Research Assistant ya, asisten peneliti, begitu. Anda diberi topik ini, ya sudah deh, daripada kamu bingung nih, saya sedang melakukan penelitian seperti ini, kamu bisa bantu buatkan programnya, bisa bantu carikan datanya, misal seperti itu ya, untuk pengolahan datanya. Nah, itu termasuk apprentice model. Ini menghemat banyak waktu, ya. Kenapa? Karena langsung diberikan oleh pembimbingnya ya, atau orang yang Anda bantu dalam penelitian tersebut gitu. Tetapi kelemahannya bisa saja Anda tidak suka ya. Wah, topiknya saya nggak suka ini dengan bidang saya. Bidang saya di mobile programming. Tapi yang diberikan oleh Bapak itu kok pemrograman uh, internet misal seperti itu. Saya harus belajar lagi nih misal ya seperti itu ya. Sehingga apa efeknya? Kurang termotivasi yang pada akhirnya tidak produktif untuk belajar gitu. Makanya di awal tadi masalah yang baik apa? Yang menarik ya, memotivasi kita untuk meneliti ya. Motivasi ini nanti bentuknya macam-macam. Bisa semangat untuk belajar, semangat untuk mencari datanya ya, semangat untuk membuat programnya dan sebagainya. Kemudian Phoenix model. Nah, berpikir keras untuk mendapatkan topik dari proyek yang sedang dikerjakan. Nah, ini yang benar-benar melalui proses pemikiran yang mendalam ya. Jadi bisa saja topik muncul dari pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, tadi contoh di kantor, Anda sebagai orang yang sedang kuliah di bidang informatika, teman Anda bagian administrasi gudang punya masalah ini itu ya. Anda mencoba membuat terobosan dengan membuat suatu program untuk menangani masalah teman Anda. Nah, ini bisa saja seperti itu ya. Ini yang sering terjadi di mahasiswa yang telah bekerja. Jadi nggak usah sulit-sulit, amati saja di tempat kerjanya. Ada nggak masalah? Kalau ada masalah, coba lakukan solusi atau menyelesaikan solusinya dengan pendekatan IT. Tapi tentu pendekatan IT-nya tidak sekedar membuat, harus menggunakan metode tertentu. Nah, kalau hanya sekedar membuat tanpa ada metodenya, maka itu levelnya masih level di bawah S1 ya. Ini bedanya S1 dengan level yang di bawahnya. Kalau level di bawahnya misalnya D3 misalnya, maka judul tugas akhirnya adalah pembuatan sistem informasi akademis di kampus X misalnya. Nah, kalau untuk S1 nggak boleh seperti itu ya, harus ada metodenya. Pembuatan sistem informasi akademik untuk mempercepat penilaian dan pemberian penghargaan beasiswa misalnya ya, dengan metode ini misalnya. Atau misalnya untuk klasterisasi nilai mahasiswa menggunakan metode Cummins untuk pemberian beasiswa, misal seperti itu ya. Nah, jadi ada metodenya. Bisa lama, apalagi yang dikerjakan bergantung pada hasil yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini bisa lama ini, kalau misalnya berkolaborasi ya. Ini. Kemudian stapler model, bekerja dengan beberapa topik yang kecil-kecil tapi publishable di conference. Ya, staples ya. Itu ada gambarnya staples, artinya untuk menggabungkan kertas itu kan fungsinya seperti itu ya, stapler ya. Topik yang kecil-kecil. Nah, suatu misal apa ya? Menerapkan sebuah teknik berbagai persoalan penting yang berbeda. Misal Anda berkolaborasi dengan teman Anda yang dari jurusan teknik mesin misalnya ingin membuat robot cerdas ya yang menggunakan teknologi AI misalnya ya. Nah, teman Anda yang membuat robotnya, Anda yang membuat programnya. Nah, Anda fokus di programnya, kemudian sementara teman Anda fokus di bidang mesinnya, misalnya seperti itu. Kemudian digabung ya, seperti itu disambung topiknya. Meskipun dari sudut pandang teknik mesin teman Anda tadi, topiknya tentu tidak menyentuh yang program. Dan Anda yang dari informatika tentu tidak
banyak menyentuh ke bidang mesinnya, tetapi itu bisa disambungkan ya, sehingga menjadi satu karya ilmiah yang berupa robot cerdas tadi, gitu. Catatannya, terkadang sulit mencari benang merahnya. Nah, hubungannya apa ini? Nah, ini harus dicari ya. Oh, hubungannya ini kan ada programnya. Saya yang bikin programnya. Programnya dari ilmu komputer menggunakan algoritma artificial intelligence dengan jaringan saraf tiruan misalnya ya. Nah, kemudian yang di mesinnya, ini ada mesinnya, ada elektronikanya, ada konsep mekatronikanya. Nah, ini perlu program ya, sehingga bisa harus dibuat program supaya menjadi suatu robot yang cerdas atau pintar. Nah, ini contoh dari benang merahnya. Kemudian sintesis model. Nah, sintesis ini meniru ya, sintesis kan kalau diartikan adalah meniru. Jadi Anda mengamati dari penelitian yang sebelumnya, misalnya penelitian yang diterapkan di suatu kasus tertentu dengan metode tertentu, kemudian Anda melakukan sesuatu yang sama, cuma kasusnya berbeda dengan adanya dan penambahan metode, misal seperti itu, atau digabungkan metodenya. Itu. Yang penelitian sebelumnya menggunakan fasi, misalnya, yang berikutnya yang ingin Anda lakukan adalah menggunakan fasi dan metode yang lain, misal seperti itu ya, dengan topik yang mirip, gitu, itu sintesis model. Tentu ini harus banyak membaca artikel ilmiahnya ya, supaya apa? Supaya dapat inspirasi. Suatu misal Anda membaca artikel sistem pendukung keputusan untuk penentuan pegawai berprestasi di perusahaan X menggunakan metode AHP. Oh, Anda jadi tertarik ini. Saya bikin dengan kasus yang sama tapi metodenya berbeda misalnya, seperti itu. Atau digabungkan metodenya AHP dan metode yang lain misalnya. SAW misalnya. AHP-nya untuk menghitung yang ini, SAW-nya untuk menghitung yang ini, misal seperti itu ya. Nah, itu termasuk sintesis model. Ini harus mencari celah untuk dapat menerapkan insight ya atau wawasan di bidang yang akan diterapkan tersebut. Celahnya di mana ini? Perlu membaca yang rajin ya dengan berpikir kritis. Ya semua sih perlu membaca ya. Jadi kalau Anda tidak membaca ya nggak bakal lah dapat model. Kalau mahasiswa datang ke saya pun juga kalau misalnya meminta judul ke saya ya saya tetap mengarahkan, tapi saya tetap mewajibkan kamu ya. Itu sudah judulnya sudah mengerucut. Nah, kamu baca yang topik ini ya. Tapi setidaknya bacaan yang Anda baca sudah mulai mengkerucut ya, sudah tidak membaca yang lain-lain ya. Sudah ke topik tersebut. Nah, itulah gunanya bimbingan ya, bimbingan ke dosen sebelum Anda maju ke skripsi. Nah, ini contoh kasus untuk mencari inspirasi. Misalnya ada masalah sudah digunakan algoritma clustering yang sudah baik, kemudian Anda berpikir lagi, apakah hasil clusteringnya akurat? Apakah sudah cukup seperti itu? Nah, itu ya. Bagaimana caranya supaya akurasinya ditingkatkan? Kira-kira metode apa yang digunakan supaya akurasinya bisa lebih akurat lagi? Ya, seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya, yang memancing kita untuk melakukan suatu penelitian atau riset. Ya nggak masalah, kan riset dari kata re dan search. Kembali, search mencari ya, pencarian kembali gitu ya. Mana yang lebih baik? Nah, kamu pilih yang mana ini? Ya, semua tergantung Anda, tergantung kemampuan Anda, maka mumpung masih ada waktu belajar yang rajin ya, apalagi ini work from home, waktunya sangat banyak di rumah, dalami materi-materi atau programming yang Anda sukai. Nah, coba Anda buat latihan, topik penelitian untuk di bidang informatika. Anda buatlah seperti halnya proposal gitu, judulnya apa, kenapa kok Anda mengambil judul tersebut, kemudian inspirasinya dapat dari mana ya, kira-kira manfaatnya apa, seperti itu ya. Ya, thank you. Nah, sudah selesai ya. Ada pertanyaan?
Baik, saya stop dulu share-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong dinyalakan webcam-nya untuk saya capture, supaya saya bisa tahu bahwa Anda sedang menyimak. Ya, jangan-jangan ini menyalakan saja terus ditinggal pergi ini ya. Ya, meskipun ada juga yang tidak berkamera ya, ya wajar lah. Mungkin ada beberapa laptop yang tidak ada kameranya. Webcam saya nggak bisa diaktifin, Pak. Dari mana nih? Krisna Aji. Sama ya, saya menggunakan webcam eksternal karena laptop saya laptop yang lama ya, sehingga tidak ada webcam bawaan. Ya nggak masalah. Baik, sudah saya capture. Oh, ada Ririn, ada Krisna, Nurfaji, Alif ya. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertahun baru ya, meskipun tidak bisa kemana-mana ya, cukup di rumah saja menikmati dengan keluarga. Semoga kita siap menyambut tahun depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.